Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, marilah kita buka pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pagi hari ini kita akan mempelajari bagaimana penerapan dari pembelajaran kognitif ya. Karena sebelumnya kita batasi ya, teori pembelajaran kognitif itu pada dua tokoh, yaitu Ausubel dan Brunner ya. Maka penerapan pembelajaran yang kita bahas kali ini seputar dari kedua tokoh tersebut. Meskipun kita ketahui bahwa tokoh dari teori pembelajaran kognitif itu banyak, seperti Piaget, Vygotsky, dan lain-lainnya. Baik, sebelum kita lanjut pada pembahasan tentang bagaimana penerapan pembelajaran kognitif itu, kita perlu memahami dulu hal-hal penting ya dalam proses penerapan pembelajaran kognitif itu. Yang pertama adalah bahwa pembelajaran kognitif itu sangat mementingkan keaktifan siswa. Jadi siswa itu harus terlibat secara aktif agar apa? Agar siswa itu mampu secara mandiri berpikir ya dengan dirinya sendiri itu tanpa harus guru yang memberikan suatu penjelasan atau suatu pemahaman tertentu gitu ya. Jadi fungsi guru itu adalah memberikan stimulus kognitif tentunya, dan siswa juga memberikan respon kognitif. Nah, dengan keterlibatan siswa secara aktif itu, maka pemahaman itu bukan datang dari penjelasan guru, tetapi pemahaman itu berasal dari dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah bahwa materi pembelajaran itu disusun dengan pola dari yang sederhana ke hal yang kompleks. Dalam artian bahwa materi itu disusun dengan cara memuat konsep-konsep umum dulu, konsep-konsep yang umum, sederhana gitu ya, kemudian baru diarahkan dalam proses pembelajaran itu diarahkan untuk memahami konsep-konsep yang lebih detail. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran kognitif itu sangat memperhatikan perbedaan individu siswa. Karena apa? Karena perbedaan karakteristik individu siswa itu sangat mempengaruhi terhadap berhasil tidaknya proses pembelajaran itu. Nah, perbedaan individu yang dimaksud di sini adalah bisa perbedaan kognitif, afektif maupun psikomotorik. Tetapi dalam proses pembelajaran kognitif ini, dalam teori pembelajaran kognitif ini, tentu yang lebih ditekankan itu adalah perbedaan kognitif. Nah, perbedaan kognitif ini tentunya juga dipengaruhi oleh perkembangan individu anak gitu ya. Makanya menurut Piaget itu setiap anak itu memiliki perbedaan-perbedaan individu, perbedaan kemampuan berpikir gitu ya. Dan perbedaan kemampuan berpikir itu dipengaruhi salah satunya oleh umur ya, umur atau tahap-tahap perkembangan anak gitu ya. Nah, kemampuan anak dalam berpikir itu biasanya berkembang secara bertahap ya. Dan tahap-tahap perkembangan berpikir anak itu tergantung dari tahap sebelumnya ya, yang pernah dicapai oleh seorang anak itu. Oleh karenanya, dalam pembelajaran secara kognitif itu tahap perkembangan anak ini harus diperhatikan ya. Karena tahap perkembangan ini juga menentukan
karakteristik anak itu sendiri. Ya, perbedaan-perbedaan karakteristik anak dalam berpikir. Baik. Kita sebelum masuk dalam penerapan ada baiknya juga mengenali terlebih dahulu bagaimana sih tahap perkembangan belajar seorang anak itu. Menurut Piaget minimal ada 4 tahap perkembangan ya bagi seorang anak itu dalam belajar. Tentu belajar di sini dalam konteks belajar secara kognitif ya. Oke. Yang pertama adalah tahap sensori motor, yaitu tahap di mana seorang anak dari lahir sampai kurang lebih umur 2 tahun gitu ya. Pada tahap ini seorang anak itu mengalami fase respon bawaan atau fase refleks yang tidak disengaja ya, seperti memegang atau menggenggam, kemudian menghisap. Nah, barulah pada fase selanjutnya itu seorang bayi itu, seorang anak itu mulai memahami dan belajar sehingga mampu menggenggam atau menghisap itu dengan sengaja. Jadi pada awalnya antara baru lahir sampai umur kurang lebih 2 tahun itu dia pada awalnya memiliki 2 fase gitu ya. Fase-fase awal itu bayi itu masih secara refleks gitu ya. Tetapi pada fase selanjutnya itu adalah seorang anak itu belajar gitu ya. Belajar memahami lingkungan sekitarnya dan dia kemudian secara sengaja ya melakukan gerakan-gerakan seperti menggenggam, menghisap dan lain sebagainya. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap praoperasional. Tahap kedua adalah tahap praoperasional. Ini kira-kira kurang lebih umur 2 tahun hingga 7 tahun. Pada tahap ini anak mulai mengandalkan dirinya pada persepsinya mengenai realitas menggunakan kata-kata, mengingat bayangan, mengingat gambar gitu ya. Dan pada tahap ini anak itu memiliki perkembangan bahasa dan ingatan yang cepat gitu ya. Sehingga mereka itu banyak mengingat hal. Mereka mampu mengingat banyak hal dan mereka mampu memiliki kosakata yang banyak. Dan meski demikian pada tahap praoperasional ini karena mereka baru mengenal bahasa, baru bisa mengingat hal-hal, sehingga dari saking semangatnya gitu ya timbullah egosentrisme ya, timbullah ego pada dirinya yang seolah-olah dirinya lah yang tahu gitu ya. Sementara dia tidak menyadari bahwa orang lain juga memiliki pandangan yang berbeda dengan apa yang dia ketahui. Nah, itu. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap operasi konkret. Ya, ini kurang lebih umur 7 tahun sampai 11 tahun. Dalam tahap ini anak-anak sudah mengembangkan pikiran logis. Ya. Jadi dalam upaya memahami alam sekitarnya, dia tidak lagi bergantung pada panca indera ya. Dan mereka sudah mampu berpikir bahwa panca indera itu tidak selamanya memberikan hal-hal yang benar gitu ya bagi dirinya. Seperti misalnya dalam memahami besar kecilnya atau bentuk sesuatu ya dapat saja berbeda tanpa harus mempengaruhi misalnya kuantitas dari besar kecilnya itu. Misalnya anak sudah bisa memahami bahwa suatu benda itu bisa terlihat besar di hadapannya ketika dia dekat atau
dia bisa berpikir bahwa benda itu akan terlihat kecil kalau dia menjauh dari benda itu. Nah, dalam tahap ini anak-anak sudah bisa mengikuti logika atau bisa menggunakan logikanya gitu ya. Cuma logikanya itu masih tergantung pada hal-hal yang konkret. Baru kemudian pada tahap keempat yaitu tahap operasi formal. Ya, pada tahap ini kurang lebih umurnya adalah anak remaja ya, 11 tahun lebih ke atas gitu ya. Dan pada tahapan ini seseorang itu mampu berpikir secara abstrak, yaitu berpikir mengenai gagasan-gagasan, konsep-konsep yang abstrak gitu ya. Nah, pada tahap ini juga anak itu mampu memikirkan beberapa alternatif pemecahan masalah. Jadi ketika dihadapkan pada suatu masalah atau ketika dia bertemu dengan suatu hal baru gitu ya, maka dia mampu mencoba untuk memahami itu dengan perspektif yang berbeda-beda gitu ya. Terutama misalnya dalam rangka dalam rangka memahami materi-materi yang bersifat ilmiah gitu ya. Nah, pemikirannya dalam tahap ini adalah bahwa seorang anak itu tidak lagi hanya berpikir secara konkret ya, tetapi dia bisa berpikir secara abstrak. Oke. Nah, dalam perspektif Brunner, ya dia memiliki pendapat yang pendapat dengan konsep yang berbeda ya, dengan konsep yang berbeda terkait tahap perkembangan belajar seorang anak gitu ya. Yang tahap pertama adalah tahap enaktif ya. Dalam tahap ini anak itu belajar itu menggunakan aktivitas-aktivitas motorik ya. Misalnya ya seperti menggenggam, menyentuh, melihat, mendengar. Nah itu adalah tahap enaktif ya, tahap di mana anak itu belajar melalui aktivitas-aktivitas motorik ya. Contohnya adalah ya seperti memegang mangga gitu ya. Untuk mengetahui suatu benda yang berwarna hijau misalnya, maka yang disebut mangga itu, maka anak itu masih perlu merasakan atau perlu memegang apa benda itu warna hijau dan lain sebagainya. Dia harus memegang gitu ya. Kalau kita lihat pada anak kecil itu kan bayi gitu ya, yang baru bisa memegang, dia akan senang sekali memegang hal-hal baru yang dia lihat dan sebagainya. Nah, seorang anak bayi itu, anak kecil itu ya belajar itu melalui proses tahap enaktif ini menurut Brunner ya. Kemudian yang kedua, tahap yang kedua adalah tahap ekonik ya. Tahap ini anak mulai memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi. Jadi meskipun tidak ada mangga aslinya gitu ya, tetapi anak itu bisa mengetahui bahwa ada objek yang berbentuk mangga ya, yang disebut mangga, meskipun objek itu hanyalah sebuah gambar. Ini adalah tahap ikonik. Jadi tahap di mana seorang anak itu mampu memahami sebuah benda melalui visualisasi, melalui gambar, melalui hal-hal yang bisa dia lihat secara abstrak seperti gambar gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah tahap simbolik. Nah, pada tahap ini seorang anak itu mampu memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa. Jadi kalau seorang anak itu pada tahap awal tadi ya, pada tahap
enaktif itu seorang anak mengetahui suatu benda itu disebut mangga dengan cara memegangnya terlebih dahulu, baru kemudian pada tahap ikonik itu anak itu mengetahui mangga itu dari gambar, dan pada tahap simbolik ini anak itu mampu mengetahui atau menjelaskan mangga itu menggunakan kata-kata. Seperti contohnya adalah seorang anak menjelaskan mangga itu apa, warnanya apa, rasanya apa, dan lain sebagainya menggunakan kata-kata, di mana kata-kata itu adalah suatu objek abstrak gitu ya. Nah, dengan berpikir gitu ya, merangkai kata-kata, di mana di dalam rangkaian kata-katanya itu ada kata mangga, maka itu pada tahap itu, maka seorang anak itu sudah mencapai tahap simbolik. Ya. Semakin bisa dia menjelaskan apa itu mangga secara bahasa, secara konsep, maka semakin kuat tahap simbolik seorang anak itu. Dan itu tentunya dipengaruhi oleh banyaknya kosakata yang dia kuasai. Ya. Oke. Berbeda dengan Brunner, kalau menurut Ausubel ya, tahap seorang anak belajar itu dimulai dari atau dimulai melalui tahap advanced organizer ya. Nah, makanya kemudian advanced organizer ini menjadi model ya, model pembelajaran kemudian dalam perspektif Ausubel. Nah, dalam tahap ini seorang anak itu dikenalkan dengan konsep-konsep yang umum gitu ya. Seorang anak itu harus dikenalkan dengan konsep-konsep umum, karena seorang anak itu lebih mudah belajar dengan cara mengetahui konsep umum terlebih dahulu. Jadi dalam perspektif Ausubel ini dia tidak berbicara tahap perkembangan anak lagi, tetapi dia berbicara tentang tahap belajar di kelas langsung ya. Ketika anak sudah bisa menggunakan nalarnya, menggunakan logikanya, maka dalam proses pembelajaran itu ada tahap-tahap menurut Ausubel, yaitu yang pertama adalah tahap advanced organizer ini. Di mana dalam tahap ini sekali lagi siswa itu belajar melalui konsep-konsep umum. Ya, contohnya adalah kalau materi pelajarannya itu tentang hewan, maka guru itu menjelaskan tentang apa itu hewan terlebih dahulu. Baru kemudian siswa itu diajak untuk berpikir dan memberikan contoh apa yang mereka ketahui dari hewan itu. Nama-nama hewan misalnya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah tahap progressive differentiation. Nah, dalam tahap ini pembelajaran berlangsung secara deduktif, yakni dari hal yang umum ke hal yang spesifik. Maksudnya adalah ini adalah lanjutan dari tahap sebelumnya, yaitu tahap advanced organizer. Setelah seorang siswa itu mampu memahami konsep umum dari materi tentang hewan tadi, maka guru itu mengarahkan agar siswa itu diberi pemahaman bahwa hewan itu secara bermacam-macam gitu ya, bahwa hewan itu bermacam-macam, bukan hanya namanya saja, tetapi hewan itu bisa diklasifikasikan. Misalnya berdasarkan makanan yang mereka makan. Ada herbivora, karnivora, omnivora, dan lain sebagainya itu. Maka sehingga di sini kelihatan sangat jelas ya proses deduktifnya. Kalau tadi ada konsep umum tentang hewan, kemudian guru menjelaskan
konsep yang lebih detail, konsep yang lebih spesifik dengan cara menjelaskan klasifikasi hewan berdasarkan makanan. Atau bisa juga klasifikasi hewan berdasarkan bagaimana dia melahirkan misalnya. Karena hewan itu ada yang yang berproduksi itu dengan telur, ada yang melahirkan secara langsung dan seterusnya. Bisa seperti itu. Nah, pada tahap selanjutnya yaitu tahap integrative recalculation, ya, di mana dalam tahap ini siswa itu diharapkan untuk menyimpulkan kesimpulan sendiri dalam memahami suatu materi. Misalnya tadi materi tentang hewan, maka kesimpulan tentang hewan itu harus bersumber dari siswa. Ya. Dalam tahap ini biasanya seorang guru itu meminta siswa berpikir tentang persamaan dan perbedaan, ataupun pengertian dari hewan itu apa gitu ya. Kalau perbedaan dan persamaan misalnya persamaan berdasarkan makanan, ya, persamaan berdasarkan proses reproduksi dan seterusnya. Dengan demikian, jika siswa mampu memberikan penjelasan antara persamaan dan perbedaan, ya, antar berbagai macam hewan yang ada itu, maka siswa itu dianggap sukses. Siswa itu dianggap sukses belajar dan mampu memahami materi pelajaran yang ada. Kemudian tahap yang terakhir adalah tahap consolidation. Tahap consolidation ini guru itu perlu memberikan penekanan-penekanan akhir, kesimpulan-kesimpulan akhir, sehingga siswa itu mampu memahami secara komprehensif materi pelajaran yang ada saat itu. Jadi meskipun siswa itu diajak untuk berpikir secara mandiri dan seterusnya, pada akhirnya di akhir pembelajaran itu seorang guru harus memberikan konklusi atau kesimpulan-kesimpulan dari berbagai macam hal yang sudah didiskusikan dengan siswa, sehingga siswa mampu menangkap benang merah atau hal utama dari proses pembelajaran seperti itu. Nah, langkah-langkah pembelajaran kognitif biasanya yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajarannya. Misalnya tadi tentang hewan, kalau materinya tentang hewan adalah tujuannya adalah mengenal, memahami konsep apa itu hewan, mengidentifikasi macam-macam hewan, membedakan antara bisa membedakan hewan, bisa memberikan persamaan tentang hewan dan lain sebagainya. Jadi langkah yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah melakukan identifikasi karakteristik siswa. Nah, jadi sebelum pembelajaran itu dimulai, kita harus mengenal, seorang guru itu harus mengenal karakteristik siswa, karakteristik perkembangan kognitif siswa, sehingga pembelajaran tentang materi hewan itu akan berbeda antara anak yang PAUD dengan anak SD gitu ya. Jadi materinya juga, meskipun materinya sama, tetapi nanti strategi pembelajarannya bisa berbeda. Oke. Itu yang kedua ya, harus mengidentifikasi atau guru itu harus mengenal karakteristik siswa. Yang ketiga adalah memilih materi pelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Nah, itu ya. Itu gunanya mengidentifikasi karakteristik siswa itu dalam rangka memilih materi pelajaran yang sesuai dengan karakteristik mereka. Kemudian yang keempat adalah menentukan topik detail pembelajaran. Jadi kalau tadi ada topik umum tentang hewan, maka topik detailnya seperti klasifikasi hewan tadi, itu perlu ditentukan juga. Kemudian yang kelima adalah melaksanakan proses pembelajaran dengan
mempelajari konsep-konsep inti dulu, baru kemudian penerapannya secara konkret. Ya, seperti contoh tadi ya, kalau materinya itu tentang hewan, maka kalau hanya belajar tentang konsep hewan itu apa, pengertian dari hewan itu apa, itu kurang memberikan respon yang positif tentunya dari siswa. Maka siswa itu harus dilibatkan secara aktif dengan meminta kepada mereka untuk memberikan contoh-contoh hewan. Nah, ketika mereka memberikan contoh hewan itu, ini adalah merupakan proses penerapan konsep langsung kepada siswa. Kemudian yang terakhir adalah mengevaluasi, ya. Langkah yang terakhir adalah mengevaluasi proses dan hasil belajar siswa. Jadi yang dievaluasi ini adalah proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu sendiri dan juga proses hasil dari belajar siswa itu. Sampai di mana tingkat pemahamannya, sampai di mana hasil dari belajar mereka. Oke, jadi kira-kira itu ya langkah-langkah dan tahap-tahap pembelajaran kognitif dan juga langkah-langkah penerapannya di dalam kelas. Nah, selanjutnya karena di RPS kita ada materi manfaat kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran kognitif itu, kita pahami ya bahwa manfaat pembelajaran kognitif itu adalah membantu guru untuk memahami bagaimana siswa belajar ya. Jadi ketika terjadi proses dialog antara guru dan siswa itu, guru itu mampu memahami bagaimana siswa itu belajar, bagaimana karakteristik siswa itu dalam proses belajar. Yang kedua adalah membantu guru untuk merancang dan merencanakan pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah membantu guru untuk mengelola kelas. Yang keempat, membantu guru untuk mengevaluasi aktivitas mengajar guru dan aktivitas belajar siswa. Dan yang kelima, membantu proses belajar secara lebih efektif, efisien, dan produktif. Ya. Kelebihan teori pembelajaran kognitif adalah membantu siswa lebih kreatif dan mandiri. Ya. Karena siswa itu dilibatkan dalam proses belajar, ya, bukan hanya guru berceramah gitu dari awal sampai akhir, tetapi guru itu hanya merangsang, memberikan rangsangan-rangsangan agar siswa itu mau berpendapat gitu ya. Sehingga itu sangat membantu sekali bagi siswa untuk lebih kreatif dan mandiri. Yang kedua adalah membantu siswa dalam memahami bahan ajar secara lebih mudah. Ya, karena dipaparkan konsep umum, kemudian diberi contoh-contoh detail gitu ya, maka hal itu sangat membantu siswa untuk memahami bahan ajar. Yang ketiga adalah lebih manusiawi karena mengedepankan keaktifan siswa ya. Sehingga siswa itu bukan hanya dijadikan objek pendidikan, tetapi dia subjek dari pendidikan. Itu lebih manusiawi. Yang keempat adalah membuka ruang dialog yang aktif dan kritis antara guru dan siswa. Nah, itu karena pembelajaran kognitif itu mementingkan pola pikir ya, keaktifan berpikir gitu ya, maka hal itu tentu sangat membuka ruang dialog yang aktif dan kritis antara guru dan siswa. Kelemahan teori pembelajaran kognitif adalah aktivitas stimulus respon yang rumit. Bahwa yang namanya belajar dengan menggunakan logika, menggunakan nalar itu adalah merupakan aktivitas yang susah gitu ya. Terkadang ya siswa itu malas-malasan merespon, merespon apa yang dipancing oleh guru gitu ya. Karena terkadang materinya mungkin agak sulit sehingga siswa itu juga bingung untuk memberikan respon apa. Yang kedua adalah sulit dipraktekkan di tingkat lanjut, terutama materi abstrak. Karena rata-rata ya konsep materi dalam perspektif kognitif itu didasarkan pada hal-hal yang konkret gitu ya.
meskipun menggunakan hal yang abstrak seperti konsep, tetapi konsep yang diajarkan ya itu adalah konsep sederhana ya. Tetapi kemudian contoh-contohnya itu adalah contoh-contoh yang konkret, maka seringkali hal itu sulit dipraktekkan di tingkat lanjut, di mana di tingkat lanjut itu lebih cenderung pada pengetahuan-pengetahuan yang bersifat abstrak ya, bukan konkret. Sementara pembelajaran kognitif itu harus melibatkan hal-hal yang konkret terlebih dahulu, sehingga hal itu ya susah dipraktekkan pada tingkat lanjut gitu, karena tingkat lanjut itu tentu mengedepankan hal-hal yang abstrak, yang simbolik gitu ya. Dan yang ketiga adalah tingkat logika berpikir dan pengetahuan siswa itu sulit ditebak gitu ya, sulit dipahami, sehingga bisa jadi sangat memungkinkan ya siswa itu tidak paham secara tuntas tentang materi yang dipelajari, tidak paham secara tuntas, sehingga itu merupakan kelemahan ya, bisa dianggap sebagai kelemahan dari teori pembelajaran kognitif yang mementingkan perkembangan proses berpikir seorang anak. Baik, saya kira itu yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Amin.